Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulana, NIM 21104175541 dari kelas F konversi. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Bapak Adi Nursalim. Analisis lingkungan bisnis yang saya ambil di sini adalah analisis lingkungan bisnis dari PT Wilmar. Wilmar International Limited merupakan perusahaan di bidang agribisnis terkemuka di Asia yang didirikan pada tahun 1991 yang berkantor pusat di Singapura. Wilmar menduduki peringkat dengan kapasitas pasar terbesar di bursa Singapura. Kegiatan usaha Wilmar International Limited meliputi budidaya kelapa sawit, penyulingan minyak, penggilingan dan penyulingan gula, lemak khusus, oli kimia, pupuk, manufaktur, serta pengolahan biji-bijian. Wilmar International Limited adalah salah satu perusahaan kelapa sawit pertama untuk mencapai sertifikat RSP dan telah mencapai sertifikasi pertama kali untuk 4 perkebunan dan pabrik pada 3 Desember 2008. Wilmar International Limited memiliki lebih dari 400 pabrik dan jaringan distribusi yang luas yang mencakup China, India, Indonesia, dan beberapa negara lainnya, yaitu sebanyak 50 negara. Wilmar ini didukung oleh tenaga kerja multinasional, yaitu sekitar sebanyak 90.000 orang. Wilmar dengan produk yang berkualitas tinggi, hasil olahan pertanian adalah pilihan yang lebih diutamakan daripada industri manufaktur makanan serta perusahaan-perusahaan industri dan konsumen lainnya. Konsumen produk menempati bagian terpenting di pasar yang ditargetkan melalui skala integrasi dan keunggulan logistik model bisnisnya. Wilmar mampu mengekstrak margin pada setiap langkah dari rantai nilai, sehingga menuai sinergi operasional dan efisiensi biaya. Wilmar tetap menjadi advokat yang kuat dari pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkomitmen untuk perannya sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab. Wilmar memiliki peran mendasar dalam mengembangkan produk-produk berkualitas yang dibutuhkan oleh dunia. Selain itu, Wilmar juga memastikan bahwa produk-produk tersebut diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Wilmar meningkatkan nilai kepentingan pemangku dan meminimalkan jejak lingkungan. Hal ini berarti menyelaraskan praktik Wilmar dengan standar sosial dan lingkungan dapat diterima secara universal. Kesuksesan bisnis Wilmar bergantung pada ketersediaan tanaman kelapa sawit sebagai sumber data yang terbarukan. Hal ini penting dilakukan sebagai perusahaan agribisnis dan sebagai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sehat dan produktif melalui manajemen yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Wilmar mempromosikan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan volume produksi dalam rantai pasokan dari pihak ketiga yang menggunakan kerangka Roundtable Palm Oil sebagai tolak ukur standar yang saat ini merupakan standar tertinggi untuk industri perminyakan. Analisis faktor internal yang menyebabkan daya saing tinggi. Wilmar merupakan perusahaan besar yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak mudah dan diperlukan strategi bisnis yang baik dan terstruktur. Strategi bisnis Wilmar melibatkan pembangunan sebuah model bisnis terintegrasi yang menangkap seluruh rantai nilai dari bisnis pengolahan komoditas pertanian, organisasi pengolahan dan transportasi, ke Mercedes, branding dan distribusi berbagai macam produk pertanian. Inti dari strategi Wilmar adalah model agribisnis terpadu yang tangguh meliputi seluruh rantai nilai dari bisnis pengolahan komoditas pertanian, dari organisasi dan pengolahan untuk branding, dan distribusi berbagai produk pertanian. Keberlanjutan usaha Wilmar didorong oleh beberapa
usaha, yaitu yang pertama menerapkan praktik-praktik industri terbaik dan standar dalam produksi produk. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Perusahaan Wilmar berusaha mencapai kesuksesan dengan mengambil pendekatan holistik untuk berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam model bisnis. Karena bisnis yang orang banyak dan minimalkan risiko lingkungan, sehingga perlu adanya penyelarasan antara standar sosial dengan lingkungan yang dapat diterima secara universal. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.